untuk bisa dapat amanah bahwa kamu jadi customer launch director itu membanggakan dan juga menegangkan. Saya tidak merasa ada perbedaan atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Ya, kita sama-sama, saya malah merasa sebagai perempuan saya mempunyai advantage tersendiri. Walaupun Indonesia negara terbesar keempat di dunia, kita kadang masih seperti sleeping giant. Sahabat Liputan 6, Indonesia wajib berbangga karena sekarang kita sudah memiliki satelit Republik Indonesia Satria 1 yang merupakan satelit terbesar di Asia dan juga terbesar nomor 5 di dunia. Dan siapa sangka, ternyata di balik Satria 1 ada seorang wanita hebat, dan hari ini saya bersama dengan beliau akan langsung berbincang, dan tentunya di Bincang Liputan 6 bersama saya Sheila Oktarina sudah ada di Network Monitoring Center PSN. Akan langsung berbincang dengan Adi Pratnia Satwika Asmadi. Halo Mbak Nia. Halo Mbak Sheila. Apa kabar? Baik. Kayaknya biar lebih akrab, gak usah panggil Mbak ya, Nia aja kali ya. Yes. Oke, bisa diceritain nggak sih, ini mungkin sahabat Liputan ini pengen tahu awal mulanya kamu itu bisa terjun nih ya di dunia space. Mungkin kalau yang dibayang-bayang kita kan luar angkasa ya kan, terus bikin satelit itu kan nggak bikin pusing apa ya, mungkin ngeliatnya cuma di film-film aja gitu. Tapi ini realnya gitu, boleh nggak sih sharing pengalaman dan awal mulanya kamu bisa terjun di dunia ini? Oke, boleh. Pertama-tama memang dari kecil interest di IPA memang dibangun oleh ayah. Jadi science project dan matematika dan IPA selalu di-guide oleh ayah. Jadi mungkin bibitnya mulai dari situ. Terus pada saat mau pilih jurusan kuliah memang banyak opsi di bidang teknik, tapi sehubung ayah juga lulusan mesin sama industri, jadi beliau juga suggest ya kamu bisa coba cari tahu tentang teknik mesin. Jadi mungkin awalnya dari situ memilih jurusan kuliah, terus pada saat udah masuk kuliah juga masih ada opsi untuk berubah jurusan, dan di situ setelah ngobrol-ngobrol dengan profesor dan teman-teman banyak yang juga bilang aerospace itu sama loh seperti teknik mesin, cuma lebih menjurus. Nah, itu mungkin awal dari karir di aerospace, di mana sebetulnya kebetulan saja. Dan setelah kuliah juga kebetulan tadinya pingin di teknik penerbangan, tapi belum dapat kesempatan. Akhirnya balik ke Jakarta dan dapat lowongan di PSN, dan sekarang bergerak di bidang satelit. Tapi kalau tadi kamu bilang kebetulan bahwa di dunia ini gak ada yang kebetulan, dan memang di sinilah ya kan jalan hidup kamu. Di balik Satria 1 ternyata ada dirimu nih di sini gitu. Nah, ini bisa diceritain gak sih, susah nggak ketika kamu ikut terjun membuat Satria 1 ini? Sesulit apa? Susah. Mungkin sebagai satu bukan bidang aku awalnya. Tadinya pingin di penerbangan dan sudah ada visi tersendiri, tiba-tiba terjun di Jakarta kerja, dan ya ada adjustment juga tinggal di Indonesia. Lalu mulailah ada proyek Satria ini, dan alhamdulillah waktu itu saya memang mulai dari awal tender dan untuk mengikuti arum jeram sebuah proyek nasional di tingkat yang memang stakeholdernya tuh banyak sekali, dan kompleksitasnya tuh benar-benar nggak hanya masalah teknis, cuma non teknisnya dari segi pendanaan, politik, dan juga ya bagaimana cara untuk menggabungkan banyak effort dari banyak orang dan di komunitas internasional untuk mewujudkan suatu mimpi Indonesia mempunyai akses internet yang merata, dan juga membangun ekonomi kita dari segi telekomunikasi. Nah, itu dia. Dan tugas kamu di sini kan sebagai project manager gitu. Yeah. Nah, tugasnya itu tadi secara spesifik membutuhkan waktu berapa lama sih untuk proses itu? Untuk sebetulnya project management dari awal sudah ada, dan memang project management itu suatu bidang yang
sebagian itu art dan memang sebagian ada sisi skill setnya. Ya. Tapi ya selama proyeknya berjalan memang ada project management, yaitu manajemen informasi antara stakeholder dan make sure bahwa semua due diligence teknis dan non teknis itu dilakukan. Dan sebetulnya sih kalau saya bilang itu seperti mencoba untuk mengatur cuaca. Jadi di setiap proyek, apalagi proyek strategis nasional dengan stakeholder pemerintah dan juga lenders, financial bankers, dan juga kita sebagai eksekutor, itu persepsi terhadap proyeknya pasti beda-beda, dan mungkin prioritas dan kepentingannya, flavornya beda-beda. Jadi bagaimana kita manage itu semua supaya cuacanya selalu cerah dan terang dan semua orang merasa bahwa proyeknya tereksekusi dengan baik. Gimana caranya? Kita nggak pernah tahu ya, cuaca itu akan selalu berubah-ubah gitu kan. Itu butuh riset segala macam. Iya, dan sebetulnya core dari yang saya rasakan memang ya people skill, karena at the end of the day yang menggerakkan mesin proyek itu orang-orang yang terlibat. Dari meeting, diskusi, ada isu, bagaimana kita menghandle isu itu. Nah, itu core-nya itu memang saya rasa di people management dan komunikasi. Karena tadi saya bilang semua orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap sebuah proyek, dan bagaimana kita melaraskan supaya semua orang merasa resikonya terjaga dan proyeknya memang berjalan dengan lancar. Oke. Nah, sebagai customer project launch director, itu menegangkan sekali. Bisa di-share gak sih gimana rasanya? Iya, itu mungkin salah satu highlight dan recognition terbesar yang saya pernah dapatkan, karena memang involved di proyeknya sudah lama, dan peak dari banyak program satelit adalah pada saat peluncuran. Jadi untuk bisa dapat amanah bahwa kamu jadi customer launch director itu membanggakan dan juga menegangkan. Tadi sudah dibilang melankoli atau bittersweet moment, karena campur aduk intinya. Karena saya bangga bahwa sudah sampai di titik pada saat peluncuran, dan mungkin resikonya juga tinggi. Apabila ada failure launch itu akan sangat traumatik, tapi ya memang seperti semuanya dijalani saja, dan kita coba ambil aspek positifnya bahwa sudah dipercayakan, dan kalau memang bukan saatnya ya dijalani juga. Oke, jadi memang butuh persiapan yang panjang nggak sih ketika kamu akhirnya oke, siap luncur nih gitu. Itu kan butuh prepare segala macam. Nah itu gimana caranya? Maksudnya kan butuh konsentrasi yang tinggi ya, dan kamu harus ngecek semuanya, jangan sampai ada yang salah. Iya dong. Nah, tapi proses itu sebetulnya berjalan selama sebulan untuk persiapan peluncuran. Nah, jadi sebetulnya pada saat hari H itu ya ketegangannya lebih di saat is it successful or not. Tapi momen-momen menuju itu sebetulnya kita juga semua udah mendapatkan sense of clarity, apakah sudah siap, apakah kita sudah melakukan semua preparation yang memang dibutuhkan. Dan pada saat hari H ya wallahu alam, apabila memang terjadi sesuatu yang kurang, ya itu bagian dari industri antariksa. Oke, tapi lancar ya semuanya kan? Alhamdulillah lancar. Kalau misalnya kita boleh tarik mundur nih, tadi kan kamu sempat cerita di awal bahwa sebenarnya pengen banget nih di dunia dirgantara. Tapi memang dari kecil cita-citanya kalau boleh tahu apa sih Nia? Kalau cita-cita dari kecil berubah-berubah. Saya tipe yang memang orangnya ngalir, dan kebetulan karena pindah-pindah, jadi ya mimpi saya juga pindah-pindah seiring waktu saya beranjak besar. Jadi sempat pingin jadi novelis, sempat pingin jadi fashion designer,
sempat pingin kerja di Broadway show, tapi ya ujungnya di Nggak, sini. tapi kalau dari yang kamu bilang tadi dari mulai novelis sampai di Broadway show, kamu tuh suka seni ya berarti ya? Iya, kayaknya itu salah satu yang aku juga tarik ke bidang aku, dimana ya tadi project management itu banyak core skill di people management, dan ya seni dan art itu bagian besar dari memiliki empati dan cara kita menghandle banyak orang. Iya, dan tentunya kamu kan nggak cuma sama orang Indonesia dong ya, Iya. bersosialisasi, berkomunikasi. Ini suka dukanya apa selama project ini? Iya, banyak suka dukanya. Sukanya memang berkenalan dengan banyak orang dari berbagai budaya. Terutama kita bekerja sama dengan orang Prancis. Ya. Sebelumnya saya hanya spekulasi lah bahwa stereotip orang Prancis tuh ya emang arrogant dan snobby itu apakah benar? Ya, ada elemen of truth, cuma dengan bekerja sama dengan orang Prancis selama 4 tahun, itu banyaklah orang-orang yang saya kenal yang tidak seperti itu. Jadi exposure terhadap ekspektasi beberapa budaya dan mengenal suatu budaya lebih dalam, itu bagian yang saya sangat gemari, dan saya kebetulan juga banyak berinteraksi dengan expert yang jauh di atas saya, jadi untuk bisa mendengar kisah-kisah kehidupan mereka, apalagi di karir sebagai space engineer, mereka mempunyai cerita kegagalan peluncuran atau program yang nggak jalan, jadi itu salah satu yang menjadi suka lah di bidang dan perjalanan ini. Mungkin dukanya banyak resiko manajemen atau keputusan yang harus kita ambil dengan informasi mungkin yang tidak cukup, atau making hard decisions ya, karena memang kita harus gerak cepat, atau ya ini yang kita punya dan kita harus keep going. Dan dan juga tentunya dukanya harus berpisah dengan tim yang kita udah kerja face to face, day to day selama 4 tahun. Dan kebetulan yang program manager di Satria di sisi orang Prancis juga ini program terakhir dia, jadi dia pensiun setelah Satria, jadi banyak kisah-kisah yang kayak bittersweet farewell. Oke, tapi kalau mungkin budaya tadi ya, perbedaannya ketika dengan orang Perancis atau Amerika, kalau misalnya sistem kinerja mereka itu seperti apa? Ada perbedaan yang signifikan nggak sih sama orang Indonesia? Saya rasa salah satunya adalah budaya Indonesia atau Asia itu kita sangat kolektivis, sedangkan budaya Barat lebih individualis. Jadi mungkin masalah komunikasi kalau Indonesia tuh birokrasinya masih sangat kental, dan decision making memang layernya mungkin lebih tebal daripada di budaya Barat, dan komunikasi juga mungkin mereka sangat straight to the point, sedangkan budaya Timur kita masih harus sopan, harus baca situasi dan kondisi, dan kita sangat peka terhadap bagaimana sebuah message itu disampaikan. Tapi ketika mengikuti hal seperti itu, pernah nggak sih ketika ada kesulitan ketika tadi mungkin kalau di Indonesia kita harus mau ke atasan nih kan ngomong berapa layer tadi kan ya, tapi kalau di Barat langsung bisa, itu ada kesulitan nggak waktu itu nih ya buat kerja sama bareng mereka? Tidak sih, memang harus bisa membaca
kondisi urgensi dari sebuah keputusan atau memiliki understanding terhadap resiko yang dihadapi, karena semua keputusan pasti ada resikonya. Jadi yang saya belajar selama proyek ini bahwa ya memang untuk bisa memahami resiko kita harus ngobrol dengan orang-orang, memahami menurut mereka bagaimana dan apa kepentingan kita dan apa kepentingan mereka dari segi cost, schedule dan sebagainya. Dan disitulah yang memang banyak kendala tapi juga banyak belajar. Oke, nah kalau ngomongin dunia aerospace ya, yang tadi udah kamu bahas, udah kamu ceritain itu kan kebanyakan biasanya kan cowok ya. Nah sebagai seorang cewek yang kerja di bidang itu juga ada tekanan tersendiri nggak sih? Kebetulan saya juga sering ditanya pertanyaan ini dan jawaban saya selalu sama, bahwa pribadi saya tidak merasa ada perbedaan atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Kita sama-sama, saya malah merasa sebagai perempuan saya mempunyai advantage tersendiri karena ya sebagai minoritas. Tapi memang secara komunikasi juga mungkin kadang berbeda, dan perempuan mungkin lebih peka dan lebih ya kalem, dan disitulah mungkin ada saatnya saya harus belajar keras atau lebih asertif, dan ada waktunya kita melembut dan kita menjadi pencair suasana. Tapi mungkin karena saya juga cukup dekat dengan kakak saya dan ayah saya, jadi persepsi bahwa perempuan itu berbeda dengan laki-laki, iya itu betul, tapi secara kapasitas untuk karir dan sebagainya tidak terasa sih. Oke, Nia, sepanjang karir kamu ya di dunia aerospace, ada nggak sih hal yang mungkin berkesan, paling berkesan, momen bahagia gitu, apa ya? Ya mungkin selain dari experience peluncuran dan mengawal proyek ini, ya pada saat operasional juga itu milestone yang sangat amat spesial, karena itulah momen dimana pekerjaan kita selama 5 tahun itu buahnya terlihat. Jadi kalau misalkan disuruh pilih momen, mungkin momennya peluncuran, tapi untuk kebanggaan saya selama karir yang pendek ini, ya tentunya melihat result dari pekerjaan bertahun-tahun untuk bisa kita terimakan ini, sistem kita sudah siap melayani masyarakat. Wow, kalau yang paling sulit menurut kamu? Mungkin transisi dari responsibility, ya pada saat memang sudah diberikan kamu manage proyek ini dan ditugaskan di Prancis dan menjadi muka dari proyek ini dan first line of defense, itu cukup membutuhkan confidence growth yang pesat dan perubahan mental dan juga sikap secara profesional. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih ya, sepanjang karir kamu ada nggak sih tokoh atau sosok yang mungkin menjadi inspirasi kamu? Iya, mungkin salah satunya CEO dari PSN, Pak Adiwoso. Mungkin saya belajar banyak dari beliau mengenai bagaimana itu tadi manage sebuah situasi yang kompleks dengan berbagai macam warna dari kepentingan, urgensi, dan juga banyak pihak yang mungkin daya tariknya berbeda lah. Tapi beliau bisa selalu
dengan tenang, oke, ini masalah kita dan bagaimana kita bisa menyikapinya. Beliau tahu kapan harus marah dan kapan harus tenang, dan juga melihat beliau membimbing timnya dan juga perusahaan yang selama 30 tahun tentunya tidak mudah, apalagi dalam market yang sangat dinamis dan industri yang sangat kecil sebetulnya di Indonesia. Jadi mungkin itu yang paling dekat di hati, tapi saya juga coba mencari inspirasi dari tokoh-tokoh lain, dan sepanjang masa saya merasa lebih mencari inspirasi di orang-orang yang saya kenali dan saya berinteraksi. Sebagai generasi milenial tentunya ya, di usia muda ini dengan sudah hal apa yang kamu capai sekarang gitu, masih ada yang pengen kamu lakuin lagi nih? Iya, tentu masih banyak. Salah satunya mungkin apabila ada kesempatan sekolah lagi, mungkin S3, dan salah satu impian saya juga membangun budaya research and development di Indonesia, dan apresiasi terhadap ya akademia dan bagaimana kita bisa mewujudkan sesuatu teori dan sesuatu yang mungkin hanya ide menjadi sesuatu yang dipakai di industri. Ya, dan mungkin jalan-jalan melihat dunia dan budaya lainnya. Ya. Oke. Nah, baik lagi kita ngomongin soal satelit Satria 1 ya, yang memang udah diluncurin tahun lalu. Kan memang untuk memberikan koneksi jaringan internet kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah 3T. Nah, dari tahun kemarin diluncurkan sampai sekarang, kamu sering dapat info nggak sih untuk sudah seberapa bagus nih jaringannya di sana, atau mungkin udah berjalan lancar atau enggak gitu? Iya, karena memang sudah transisi kepada tim operasi, mereka yang melit, tapi saya tahu juga sudah kurang lebih 2.000 site instalasi yang sudah berjalan, dan rencananya juga mungkin tahun ini akan mendeploy sekitar 30.000 terminal di berbagai puskesmas, sekolah, dan juga kantor pemerintahan. Dan so far sih ya berjalan lancar, tapi sekali lagi membutuhkan effort yang dari berbagai pihak, juga dari pemerintahan dan sisi perusahaan private untuk bisa mewujudkan deployment ini. Oke. Ada bocoran nggak sih project berikutnya yang mungkin bakal kamu kerjain ke depannya? Iya, sekarang PSN memang sedang mencoba eksplorasi di bidang antariksa yang baru, judulnya sih Low Earth Orbit. Jadi sebelumnya kita memang fokus di satelit yang berada di orbit geo atau geosinkronus. Nah, sekarang memang ada new buzz area, yaitu LEO. Dan PSN mencoba untuk keep up with the technology, dan sekarang mencoba belajar teknologi di LEO. Leo. Itu agak nggak tahu ya, jadi boleh diceritakan Leo itu apa, zodiak atau apa? Oh iya, kalau Google sih iya. Dan biasanya kita sebutnya Leo Constellation. Jadi itu satelitnya lebih kecil, tapi lebih dekat dari permukaan bumi. Sebelumnya untuk Geo itu 36.000 km jauhnya. Nah, untuk Leo itu lebih kecil tapi membutuhkan lebih banyak satelit. Dan itu kira-kira ketinggiannya 500 sampai 1.000 km di atas permukaan bumi. Jadi permainannya dan fisikanya juga sangat berbeda, dan pemainnya juga sangat berbeda. Banyak yang bergerak atau tumbuh dari startup, sedangkan untuk operator geo itu classical telco companies. Jadi sekarang memang kita di tengah
transisi atau eksplorasi terhadap bidang baru di sisi space industry. Oh, itu juga gunanya nanti untuk apa? Macam-macam. Jadi kalau untuk cuaca itu pasti di orbit yang lebih dekat. Cuaca, lalu telekomunikasi juga bisa, lalu ya untuk monitoring Earth observation kita sebutnya. Kalau untuk melihat iklim bisa nggak? Iya, bisa juga bisa ya? untuk cuaca weather monitoring. Dengan iklim yang berubah-ubah di Indonesia sekarang itu bisa dilihat? Iya, jadi lebih itu data analytics-nya. Jadi si satelitnya itu sebagai mata dan extension dari kapasitas observation kita. Lalu datanya diambil terus diolah. Seperti mungkin kalau kita ingin melihat perubahan hutan di Kalimantan, ya setiap hari satelit itu akan foto dan kita bisa membuat sebuah time lapse selama 2 tahun perubahan hutan di Kalimantan seperti apa contohnya. Wow. Tadi kamu sempat mention fisikanya juga berbeda segala macam. Ini kamu masih menguasai rumus-rumus gitu gak sih? Enggak. Jadi memang kalau di bidang engineering itu ada yang menjadi spesialis dan mereka mendalami apapun topik mereka, dan juga ada generalis. Nah, biasanya kalau yang generalis itu tahu sedikit tentang banyak hal, tapi mungkin harus bertanya kepada spesialis untuk rumus-rumusnya atau modelingnya kayak gimana. Di situ harus ada symphony dan orkestra lah dari berbagai bidang dan tipe-tipe engineer. Let's say. Yes, I see. Kalau sekarang kerjaan kamu di PSN sendiri bergerak di bidang apa dengan posisi kamu sekarang? Iya, sekarang mungkin fokusnya project development, jadi mencari proyek baru dan harapannya memang kita membangun sebuah revolusi di bidang STEM dan antariksa, karena kami semua merasa antariksa itu akan berperan sangat besar ke depannya. Tadi saya sudah sempat mention GPS, navigasi, aplikasi yang daily, weather atau macetnya di mana, itu semua berhubungan dengan teknologi satelit. Tanpa diketahui sebetulnya antariksa sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Makanya kita juga ingin Indonesia nantinya menjadi player yang lebih besar dan lebih mandiri. Kita bisa bikin satelit sendiri, kita bisa meluncurkan satelit sendiri, dan itu visi yang sangat besar dan ambisius, tapi kami rasa apabila ada dukungan domestik dan juga ada recognition dari masyarakat bahwa ya kita harus membangun field di STEM, ya science, technology, engineering and mathematics. Saya yakin Indonesia bisa menjadi player global di bidang ini. Wow, luar biasa. Itu harapan kamu ke depannya ya? Yes. Mudah-mudahan tercapai dan terkabul ya, karena untuk kita semua juga gitu. Iya, betul. Terakhir dan nih, ya harus bangga menjadi orang Indonesia juga nanti ke depannya, apabila walaupun Indonesia negara terbesar keempat di dunia, kita kadang masih seperti sleeping giant. Jadi semoga ke depannya Indonesia bisa bermain atau lebih bernama di panggung global di antariksa. Siap, mantap sekali. Di tengah-tengah kesibukan kamu biasanya gitu ya, dengan mencari project-project baru yang berhubungan dengan aerospace, masih sempat nggak liburan? Liburan mungkin terbatas, atau kadang apabila sempat pasti akan disempatkan, tapi di tengah kesibukan pastinya butuh hiburan, mungkin lokal
dan ngumpul bareng teman-teman pada saat weekend, dan keluarga juga hiburan yang cukup besar dan penting di kehidupan aku. Harus refreshing juga iya, ya. Betul. Jadi refreshingnya yang paling mungkin dekat adalah main dengan teman-teman dan keponakan, keluarga juga. Dan ya mungkin itu refreshment yang paling accessible saat ini. Oke. Tapi sebelum ini ya mungkin sahabat Liputan juga penasaran, nih sebenarnya Nia single atau taken sih? Baru saja taken. Oke. Marriage ya? Yes. 2 bulan yang lalu. Wow, masih fresh banget berarti lo. Iya, jadi sekarang belajar menempuh hidup baru dan responsibility sebagai istri, dan insya Allah kedepannya juga sebagai ibu. Amin. Ya. Terus gimana tuh? Suami ngedukung nggak di kerjaan kamu? Yang mana ini kan bagi aku melihat wow sekali ya, ngurusin antariksa gitu, gimana? Sangat suportif. Saya juga bersyukur mendapatkan pasangan yang bisa memberikan saya ruang untuk berprestasi, karena saya juga tahu mungkin secara budaya tidak less common lah untuk menghadapi dinamika itu. Jadi dan dia selama 5 tahun ini juga mendengarkan keluh kesah dan suka duka dari perjalanan ini, dan dia selalu ada untuk memberikan support dan selalu mengingatkan bahwa aku bisa dan aku akan sukses dan menjalani segala sesuatu dengan amazing. Luar biasa, sangat support sekali. Terakhir, boleh dong, kalau tadi suami udah support kamu boleh nih support sahabat Liputan 6 juga nih, khususnya untuk para wanita di luar sana ya. Ayo untuk berkarya dan berprestasi seperti kamu, gimana nih kisi-kisinya? Boleh dong kasih visi misi. Iya, mungkin banyak yang saya ingin sharing, tapi dengan waktu yang singkat. Mungkin rekomendasi saya adalah untuk bisa belajar kapan to get uncomfortable. Kita harus selalu berada di posisi di mana kita tahu kapan kita harus take up more space, push ourselves, dan juga jangan takut untuk bersuara, terutama perempuan di Indonesia. Mungkin kita growing up, kita lebih diajarkan untuk menjadi sosok yang halus, lembut. Nah, itu juga tentunya bisa, namun di saat-saat tertentu kita harus bisa tegas dan bisa melaksanakan tugas dengan wibawa dan assertiveness yang dibutuhkan. Oke, ini kita harus fleksibel ya. Iya, betul. Dimanapun, kapanpun situasinya seperti apa harus bisa menyesuaikan. Luar biasa banget. Jadi kalau ada kesempatan lain boleh ya kita ngobrol-ngobrol ya. Oh iya, tentunya. Ketemunya mungkin yang di Jakarta aja. Iya, di Senopati. Oh boleh. Sekali lagi nih terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oke, sahabat Liputan 6, itu tadi obrolan kita bersama dengan Mbak Nia alias Adi Pratnia Satwika Asmadi. Seru banget ya ngobrolnya ya. Dan ternyata ketika kita lebih dekat ngobrol sama Mbak Nia, kita bisa melihat sosok wanita hebat, berprestasi dan luar biasa ya. Menjadikan kita untuk motivasi. Kita bisa nggak ya kayak Mbak Nia? Tentunya bisa dong dengan bakat dan talenta kita masing-masing. Yaudah kalau gitu, sampai jumpa lagi di Bincang Liputan 6 lainnya. Aku Sheila Oktarina pamit undur diri dan sampai jumpa.